Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada pagi hari ini berjudul Sukot. Sukot ini adalah tempat perkemahan pertama orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Kita akan belajar dari peristiwa singgahnya umat Israel di Sukot ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Sukot ini punya arti nama pondok atau kandang domba yang kecil. Nama ini berasal dari kata sakak yang berarti menghalangi atau menutupi. Sukot ini terletak di antara Mesir dan semenanjung Sinai. Sukot adalah sebuah tempat peristirahatan untuk orang-orang yang berpergian melewati Mesir. Wilayah ini terletak 52 km ke arah tenggara dari Rameses. Nah, Rameses ini adalah titik berangkat umat Israel ketika keluar dari Mesir. Dan Rameses ini ada di wilayah Goshen, di mana umat Israel tinggal sebagai budak. Wilayah Sukot ini berbeda dengan wilayah yang tertulis dalam Kejadian 33 ayat 17 yang letaknya di tepi sungai Yabok di timur sungai Yordan. Sukot sekarang ini dikenal sebagai Tel El Maskutah di Wadi Tumeilat. Umat Israel berangkat dari Rameses pada tanggal 15 bulan pertama, 1 hari setelah Paskah. Tercatat dalam Bilangan 33 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Karena Sukot ini berjarak sekitar 52 km dari Rameses, sepertinya perjalanan tersebut membutuhkan waktu lebih dari 2 hari bagi umat Israel yang kurang lebih pada saat itu berjumlah 2 juta orang. Apa yang bisa dipelajari dari Sukot ini? Orang Israel berangkat dari Rameses dengan ketetapan hati bahwa mereka akan masuk tanah perjanjian. Namun ketika mereka masuk wilayah Sukot, muncullah ketakutan dan ketidakpastian tentang hal-hal yang akan mereka hadapi di masa depan. Allah memimpin umat Israel ke Sukot dan memberikan keamanan dan perlindungan seperti masuk ke dalam kandang domba, seperti arti nama Sukot. Nah, orang-orang Israel pada saat itu setelah merayakan Paskah, mereka mendapat pimpinan dan perlindungan dari Tuhan. Pelajarannya adalah orang-orang percaya pada zaman sekarang ini yang telah ditebus melalui darah Tuhan Yesus yang berharga, yang kita peringati juga sebagai Hari Raya Paskah. Kita akan menerima perlindungan mutlak di dalam perjalanan kehidupan kita menuju tanah perjanjian. Di dalam Yohanes 17 ayat 12 dikatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya ditebus, tetapi kita juga dilindungi. Sebagaimana Tuhan Yesus telah berdoa yang dicatat dalam Yohanes 17 tadi, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan menjaga kita. Jadi supaya kita mengalami perlindungan Allah, kita perlu hanya tinggal di dalam Yesus, seperti seekor domba yang tinggal di kandang domba. Nah, pada saat di Sukot,
Umat Israel ini makan roti tidak beragi, tercatat dalam Keluaran 12 ayat 37 sampai 39. Roti tidak beragi ini tidak dicampur dengan ragi. Dan makanan ini adalah makanan yang dibuat dan dimakan karena tidak memiliki waktu yang cukup panjang atau makanan yang dimakan dalam situasi genting. Roti beragi ini sulit untuk dimakan karena keras, sedangkan roti yang beragi lebih mudah untuk dimakan karena ragi memfermentasikan dan mengembangkan adonan sehingga menjadi roti yang empuk, yang enak dan lunak untuk dimakan. Tapi roti tidak beragi ini keras, sulit untuk dimakan dan bahkan dicerna oleh pencernaan kita juga sangat sulit. Apa pelajarannya? Tuhan Yesus pernah berfirman di dalam Matius 16 ayat yang ke-6. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ajaran dan kemunafikan orang Farisi dan Saduki merupakan ragi. Dalam Matius 16 ayat 12 dicatat bahwa ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Oleh karena itu, roti tidak beragi itu menyimbolkan firman Tuhan yang murni, yang tidak dicemari oleh ajaran-ajaran, adat istiadat manusia, dan kemunafikan orang yang berusaha mengajarkan firman Tuhan tetapi dengan maksud-maksud menggiring ke arah yang sesat. Tuhan membuat umat Israel makan roti tidak beragi di Sukot, mengajarkan kepada kita bahwa kita yang telah meninggalkan dunia yang penuh dosa dan kejahatan dan sedang memulai perjalanan menuju ke kehidupan yang mencerminkan kerajaan sorga. Tentu langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran duniawi dan kemunafikan seperti ragi yang lama yang bisa merusak ragi yang baru. Dan apa yang harus kita lakukan selain menolak? Kita harusnya hanya menerima firman Tuhan yang murni, yang benar, dan menjaga integritas iman kita. Tuhan Yesus memberkati.